Di atas sana tuh, itu bukan jaminan jika korupsi masih subur. Jadi saya mulai dari situ. Jadi maksud saya mau garis bawahi kalau dikatakan Mbak Tari dan Bu Katong. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat buat Pak Anies Baswedan yang telah menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, dan Pak M. Nasir yang menjadi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, di dua kementerian ini harus memperhatikan itu. Bukan jaminan jika korupsi masih subur. Jadi mereka pertama-tama harus membersihkan lembaga mereka itu dari korupsi. Karena kalau melihat indikasi, misalnya indikasi korupsi di sektor pendidikan seperti yang ditemukan oleh teman-teman di sini, yaitu dari 2003 sampai 2013 619 miliar. Itu indikasi, bisa lebih, bisa kurang, bisa mungkin 1 miliar. Dan itu tanggung jawab kementerian, dan bisa jadi juga berada di kementerian itu. Nah, itu yang pertama harus dilakukan oleh dua menteri itu. Nah, kemudian kaitannya dengan, saya mau mulai mungkin tidak semua, tapi karena ini ada 9 masalah sebenarnya, paling tidak ada 9 masalah yang harus dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan juga Pak Nasir sebenarnya. Nah, saya mau mulai dengan perbincangan mutu pendidikan. Saya sebagai saja sudah dikatakan oleh Bung Katong dan Mbak Tari. Nah, kualitas guru seperti dikatakan yang dilakukan oleh kementerian kemarin, misalnya itu kaitan dengan guru, kaitannya dengan kesejahteraan, menaikkan gaji dan sebagainya itu, dan menaikkan gajinya juga sebenarnya dipirit-pirit. Jadi ya kamu harus ikut ini baru nanti saya gaji, dapat gaji tinggi, misalnya sertifikasi itu. Nah, itu terlihat mutunya tidak. Nah, dalam kaitannya mutu saya selalu mengatakan mungkin pendidikan gurunya, bukan mungkin, harus pendidikan gurunya harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu ya tempat mendidik gurunya itu. Nah, dalam hal ini karena sudah terpisah menterinya, tentunya Pak Anies Baswedan harus bekerja sama dengan Pak Nasir untuk membuat lembaga pendidikan gurunya itu bermutu. Nah, kalau misalnya data yang saya peroleh misalnya baca di koran saja, misalnya ada 350-an mungkin sekolah-sekolah yang LPTK, 350-an. Jadi kira-kira mungkin hampir 300-an barangkali lebih itu swasta. Nah, dari 300-an itu saya perkirakan 350 itu perguruan tinggi LP3, dan itu harus diperiksa oleh tugasnya Pak Anies Baswedan dan Pak Nasir. Perkiraan saya itu perguruan tinggi yang abal-abal, dia sembarangan kata saya, dan mereka harus pertama-tama berani untuk, saya katakan berani untuk menegur, bahkan lebih menutup sekolah-sekolah seperti itu. Sekolah-sekolah guru seperti itu harus ditutup, karena itu abal-abal, dan itu akan mengganggu sebenarnya. Dan tentu saja yang sekolah-sekolah LPTK yang negeri tidak berarti mereka sudah punya mutu yang baik untuk pendidikan guru, dan lagi-lagi itu yang harus dilihat oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Nasir. Kalau mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan itu unsur utamanya yaitu di guru. Nah, kalau unsur utama itu guru, tentu pendidikan gurunya harus penting. Dan itu yang harus diperhatikan. LPTK itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, itu satu untuk memastikan guru butuh guru. Yang saya mau katakan mungkin mampukah menteri pendidikan, dua menteri yang berada dalam pendidikan ini tidak saja menaikkan mutu pendidikan, tapi menaikkan mutu guru, dan sekaligus juga memperlihatkan menaikkan standar kutip status guru yang baik, status guru. Itu yang tugas mereka sebenarnya. Nah, kemudian kaitan dengan akses pendidikan tentu saja harus kaitan dengan kualitas. Tidak sekedar akses tadi kaitan di atas, guru, kalau guru berkualitas dengan sekolah pendidikannya anggapannya berkualitas. Nah, itu juga menjadi poin utama, berkualitas, sekolah-sekolah yang berkualitas. Yang saya amati misalnya salah satu unsur yang tidak terlihat di sekolah sehingga hilang kualitasnya, yang saya amati tentu harus diteliti juga oleh kementerian kita ini, baik di pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah. Yang saya amati yang hampir tidak ada di sekolah-sekolah itu tidak mengajak anak-anak murid untuk punya yang saya sebut relasi dengan pendidikan, relasi dengan pengetahuan. Berhubungan dengan pengetahuan tidak ada. Sederhananya untuk melihatkan bahwa tidak ada relasi dengan pengetahuan, cek saja di sekolah-sekolah ada tidak perpustakaan. Relasi pengetahuan jadi relasi dengan buku misalnya, maksudnya sederhana itu hampir tidak ada, dan anak-anak tidak dibiasakan untuk membaca dan sebagainya.
sederhana itu aja. Itu yang bisa dimulai dari situ sebenarnya. Untuk itu tahap pertama buat saya untuk menaikkan untuk pendidikan. Dengan sendirinya harus kembali ke guru lagi, ya guru-gurunya juga yang harus memiliki relasi dengan pengetahuan yang tidak dilakukan di sekolah-sekolah yang saya sebut LPTK. Ya, itu kaitannya. Itu yang pertama yang mungkin harus diperhatikan oleh Menteri. Dan kaitannya dengan implementasi kurikulum 13 sudah banyak orang bicara, jadi sebaiknya memang dihentikan saja untuk 2013. Kita tahu siapa tokohnya yang bisa merusak, barangkali mungkin dianggap mengganggu untuk disebut merusak. Nah, saya pikir itu yang bisa saya utarakan untuk hanya menggarisbawahi. Dan satu saya pikir ini hanya saran saja, saya tidak tahu mendengar atau tidak saran ini buat Menteri. Saya kira Menteri ini dua pendidikan, saya kalau boleh menyarankan mengajak bekas-bekas menteri yang ada, dirjen-dirjen yang ada untuk berembuk, untuk ngobrol-ngobrol, melihat kembali apa yang mereka sudah lakukan menteri yang dulu, apa kekurangannya dan kelebihannya. Dengan yang saya mau katakan, Pak Anies Baswedan dan Pak Nasir harus membuka diri, seperti yang katakan membuka diri untuk bisa bisa membahas pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, itu kebijakan dalam rangka itu. Dan dia harus membuka diri, itu bagian satu unsur dari partisipasi. Kalau dia mau menyebutkan mau ada partisipasi, itu yang harus dilakukan saya pikir. Yang saya mau katakan, menteri sekarang itu memang harus terbuka, kupingnya harus buka dibesarkan lebar, mendengar, menyimak, mau ngobrol, mau berdiskusi dengan siapa saja dia boleh pilih-pilih, tapi yang penting dia mau terbuka dan berbicara dengan siapa saja. Yang saya tawarkan tadi, sebelum pertama-tama dia bicaralah dulu dengan menteri-menteri, dengan Pak Muhammad Nuh sekarang barusan keluar misalnya, dengan menteri yang bakal berikut, Bambang Sudibyo dan sebagainya, agar menteri yang sekarang ini bisa lebih punya wawasan atau melihat lebih jelas sebenarnya apa yang tidak pernah dilakukan oleh bekas menteri. Dan bekas menterinya mungkin akan mengatakan, saya tidak lakukan ini karena ini. Jadi itu maksud saya keterbukaan yang bisa pertama yang berkaitan. Dan itu kita bisa langsung lihat, dan itu paling buat saya mudah dilakukan oleh menteri. Paling mudah dilakukan, nggak capek, nggak susah, panggil saja mereka, ajak diskusi. Dan itu yang kita mau lihat, dan kita melihat